Swastiastu. Umat sedharma, semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi tentang salah satu jenis upakara yang mungkin sudah lumrah diketahui oleh para umat Hindu sedharma, terutama oleh para istri-istri atau perempuan-perempuan yang banyak berkutat di bidang upakara. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang salah satu unsur upakara, yaitu cili. Tapi dalam sebuah konteks sejarah dan kultural. Secara penampilan fisik mungkin sudah diketahui bahwa cili ini seringkali dibuat dengan janur, dengan kepala yang agak besar, kemudian berbentuk segitiga, kemudian ada anting atau subeng, dan perawakan pinggang yang ramping. Bentuk cili dalam konteks sejarah, bila kita runut ke belakang, bahwa dikaitkan dengan kedok muka atau gambar wajah yang ada di beberapa peninggalan prehistoris. Katakanlah umpamanya kedok wajah atau kedok muka yang ada di negara di Pejeng. Kemudian di beberapa kedok muka yang ditemukan di sarkofagus. Sebagaimana pandangan ahli bahwa ini merupakan bentuk dari pemujaan terhadap leluhur. Jadi keyakinan kuno prehistoris menyatakan bahwa kedok muka yang digambarkan baik itu dalam nekara maupun yang ditemukan di sarkofagus itu adalah merupakan bentuk keyakinan terhadap pemujaan leluhur. Sebagaimana Sanderson menyatakan bahwa keyakinan-keyakinan kuno yang ada pada masa lalu, apabila masih dikatakan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, akan diteruskan dan dipinjam oleh pada sejarah atau pada perkembangan berikutnya. Sebagaimana penjelasan video dan kawan-kawan yang ada dalam buku Cili yang ditulis dalam bentuk buku yang dibiayai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana pandangan Sanderson tadi bahwa cili ini merupakan kelanjutan dari keyakinan yang kemudian berkembang dan masih dipertahankan pada masa agraris. Maka itu terkadang para ahli pun menyebut bahwa perkembangan pemujaan terhadap leluhur ini kemudian menjadi pemujaan terhadap seorang dewi, karena cili itu diidentikan dengan perempuan, di mana dewi ini merupakan simbol dari kesuburan. Karena dewi ini simbol dari kesuburan, maka dewi ini diidentikan dengan tanah. Karena masa agraris kemudian hari, maka dewi ini diidentikan dengan pemujaan terhadap Dewi Padi atau Dewi Sri. Signifikansi dari pemujaan terhadap Dewi Ibu, Dewi Pertiwi maupun Dewi Sri ini adalah kehidupan masyarakat kolektif yang sangat mapan dan terjaga, bahwa sebagai masyarakat saling membutuhkan, saling memerlukan, saling tolong-menolong satu sama lain. Kemudian penghormatan terhadap leluhur sebagai, katakanlah, sumber dari kita sendiri, sumber dari keturunan-keturunannya, bahwa tanah itu tidak hanya sebagai warisan fisik, tetapi juga sebagai warisan yang bersifat kontinuitas dan mental. Kita harus menjaga kesuburan tanah. Menjaga kesuburan tanah sama dengan menjaga kehidupan keturunan berikutnya. Dari konsep-konsep itu, saya teringat terhadap sebuah cerita dari sebuah buku
yang dapat bernilai praktis maupun praksis yang berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Panjang Umur Orang Jepang. Miralas menulis buku ini melalui sebuah studi yang rutin dan ketat di Jepang, utamanya adalah di daerah Okinawa. Di daerah ini sebagian besar masyarakat Jepang itu masih mengkonsumsi apa-apa yang mereka tanam di lahan mereka. Kemudian setiap ada sebuah panen atau panen raya, mereka menjaga solidaritas masing-masing. Jadi ketika salah satu masyarakatnya panen, maka masyarakat lain akan saling membantu, begitu seterusnya. Maka sekali lagi, kepercayaan kuno terhadap tanah Ibu Pertiwi maupun Dewi Sri ini akan membawa semacam solidaritas yang mapan dan juga penghormatan terhadap warisan-warisan leluhur. Ini adalah salah dua dari alasan kenapa masyarakat Okinawa sebagian besar berumur lebih dari 100 tahun. Mempertahankan warisan sebagai sebuah tanggung jawab, kemudian mempertahankan solidaritas sosial karena keterkaitan terhadap tanah maupun lahan. Jadi penting kiranya kita kembali merefleksikan apa sebenarnya fungsi daripada lahan maupun tanah yang kita miliki. Termasuk juga signifikansi dari kepercayaan kuno yang merupakan akar dari adanya salah satu upakara, yaitu cili ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.